Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ke getaran mekanik 4 ya. Getaran mekanik 4 menggunakan mekanika Lagrange. Ya, bukan berarti lebih tinggi itu lebih sulit, bukan, tapi menggunakan metode fisika yang berbeda ya. Sekarang kita lebih ke fisis, kalau kemarin ke matematis. Nah di sini problemnya kayak begini, ya. Ada katrol yang tidak berputar, ya. Itu diminta untuk mendompleng tetapan reklame ya misalnya ya. Tapi ya, dia begasnya berbeda ya, yang satu itu konstan begasnya itu adalah K, yang satu lagi konstan begasnya adalah 3K ya. Dan kemudian si empunya ya, misalnya si empunya reklame tadi meminta bahwa dia itu betul-betul tidak ada osilasi. Jadi kalau misalnya ini saya tarik, ya ini sudah dalam kondisi seimbang, ya. Saya tarik, ya itu kemudian langsung gitu. Jadi critical damping, jadi betul-betul tidak ada osilasi, langsung begini gitu grafiknya. Nah, untuk itu maka kita semua sudah tahu, maka di sini kita kasih damping. Ya. Ini soal mirip, ya. Ini soal cocok untuk tingkat universitas, ya. Ini soal mirip untuk tingkat olimpiade SMA. Ya. Bukan berarti olimpiade SMA itu lebih mudah ya, bukan ya. Di sini perlu penawaran yang lebih bagus ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, di sini misalnya ada M, tapi di sini nggak ada dampingnya. Di olimpiade di sini ya. Soalnya ini menyatakan bahwa di sini sama, di 3K ada M ya. Kemudian dia tanya frekuensi angular ya. Kita sudah tahu bahwa di sini kita tidak anggap bahwa ini adalah getaran harmonis sederhana, kita anggap begas dan tidak ada gesekan ya. Di sini damping itu sebagai gesekan. Nah, kemudian satu hal lagi ya, kita di sini harus tahu di sini bagusnya soal ini adalah kemampuan analitis kita di sini ya, bahwa kalau andai kata di sini itu tidak ada ini ya, misalnya tidak ada ini adalah merupakan suatu dinding misalnya ya, maka jelas ya di sini ada yang satu lebih pendek, ada yang satu enggak. Ya, karena kenapa? Karena di sini T1 itu sama dengan T2 karena katrol tidak berputar, ya kan? Jadi sudah tahu bahwa segmator T2 itu sama dengan I kali alfa kan? Jadi dia tidak berputar, maka dia sama dengan 0 ya. Dengan segmator yang ada di sini itu dia sama dengan T1R min T2R ya. R-nya itu sama pas tengah-tengah di sini. Ya, berarti di sini langsung aja kita tulis bahwa ini dia T1 min T2 ya. Kali R juga boleh ya, dari 0 jadi 0 ya, jadi langsung saya ini kan, sehingga dia menghasilkan T1 sama dengan T2. Berarti yang apapun yang akan terjadi tegas di sini tegangannya itu akan sama, jadi akan saling menyesuaikan. Nah, di sini bagusnya perhatikan baik-baik, jadi kita tidak hanya asal memasukkan rumus ya. Nah, perhatikan ya, di sini saya buat hitam ya, maka penting di sini langsung aja bahwa T1 itu sama dengan ya K ya, F sama dengan KX ya, K dikali delta X ya. T2 itu 3K ini dikali delta X2. Supaya lebih mudahnya seperti soal-soal kita kembali, ini K delta X itu adalah X ya, X1 sama dengan 3K X2 kuadrat ya. Ya, ini masih kaya. Nah, kemudian kalau K-nya kita coret, maka dia mengatakan X1 itu sama dengan 3X2. Artinya, kalau misalnya ini dinding ya, ini dinding, maka dia itu misalnya dia dinding, maka dia akan miring ya. Dia akan miring. Miringnya kemana? Kita lihat bahwa yang di sini itu delta X-nya X1 itu sama dengan 3 kali X2. Maka dia akan miring ke sini. Nah, kalau misalnya dia tidak ada gas. Nah, kemudian udah keadaan konstantal, baru kita gerakan, jadi tidak ada, kita dalam keadaan seimbang kita gerakan, berarti tidak ada gravitasi lagi ya. Jadi dalam keadaan seimbang, lihat video saya kemarin itu jelas bahwa bedanya MD sama non MD ya. Ini adanya internal force. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini nggak akan ada karena ini kita pertahankan konstan tanpa kita sangga, karena dia mempertahankan sendiri. Artinya dalam hal ini ya selalu biarpun ini begini ya,
Tapi ya nantinya itu x-nya x1 sama dengan x2 ya sama dengan x. Ya. Nah, kalau bisa ya, maka kita tinggal tukar guling. Berarti di sini kalau kita masukin ya k x1 sama dengan 3x2 3k2 kita masukin, langsung kita masukin yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang mekanika magnetis. Baik, di sini kita tidak akan pusing arah gayanya kemana, kita nggak akan pusing ya. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah penggunaannya. Kita semua sudah belajar ya, tapi di sini lebih ke penggunaannya ya. Jadi kita pakai. Kalau kita sudah tahu bahwa L itu sama dengan T, energi kinetik dikurangin energi potensial, mirip dengan energi prinsip ya. Nah, kemudian di sini D per dt do L, do misalnya x ya, sini ya, sini x ya, kalau pakai y, x dot min do L do x sama dengan 0. Ini adalah personal numbers ya, kalian sudah tahu semua sini ya. Oke, kalau lama nggak dipakai, ini sekedar mengingatkan bahwa ini lebih mudah atau enggak. Nah, kemudian perhatikan baik-baik di sini ya. Kita dengan analisa yang berbeda, dengan analisa gaya untuk sama ini. Kemudian L, T, min V ini kita masukin dulu ya. T itu berapa, V itu berapa, kita masukin ya. Kita masukin. Nah, ini langsung saya ke atasin ya. Ini supaya bisa langsung kita masukin. Nah, di sini justru kuncinya di sini ya. Perhatikan baik-baik bahwa T itu adalah energi kinetik, Berarti energi kinetik itu yang mana? Energi kinetik yang mana? Berapa energi kinetik ya? Biarpun dia ada satu massa, ya perhatikan baik-baik ya. Dia bukan tidak ada energi kinetik. Jadi kalau misalnya ini kita bayangin, dia kan deltanya 3 kali ya. Ini 3 kali ya. Berarti di sini itu ada 2 energi kinetik, yaitu yang ada di sini ya, dan yang di sini. Jadi di sini dan di sini. Nah, jadi seperti mobil itu menabrak satu dinding, ya. Biarpun dindingnya itu satu, ya kan, nah, tapi dia kan kecepatannya di sini itu berbeda, ya. Yang tegangannya itu dia energinya berbeda, karena dia menyesuaikan. Ya, tadinya dia harusnya begini, dia menyesuaikan. Nah, di situ kemudian dengan adanya energi potensial, kita rubah semua menjadi energi kinetik. Ya, jadi kita nggak anggap di sini nggak ada gravitas. Oke, baik. Lama-lama nanti akan tahu juga. Karena kita lihat bahwa yang pertama ya itu saya kebalik aja. Saya masukin di sini ya. L-nya itu T-nya itu saya masukin, T itu ada dua energi kinetik, di mana dia setengah mv kuadrat sama setengah mv kuadrat. Atau saya tulis ya setengah m x kuadrat untuk T. Ada 2 kali, di mana dia sama, dia menyamakan, ya, dia sama. Ya, jadi kalau kita anggap untuk energi kinetik, kalau dia tidak ada ini bagaimana? Nah itu, dia kalau dia tidak ada katrol kan dia kan miring kan, dia miring ke sini kan, miringnya 3 kali kan ya di sini ya. Jadi dia miring 3 kali, ya, x1 sama dengan 3, x2 dia miring 3 kali. Ini pun juga enggak langsung gini, ini juga dia juga bergeser ya, mungkin bergeser 1x atau apa kita katakan dengan ini kalau misalnya nggak ada ya di sini ya. Nah di sini itu perhatikan baik-baik ya, di sini ini tidak akan terjadi karena dia akan diterusin. Jadi energi kinetiknya kita hitung misalnya kayak begini, V-nya itu sama ya. V-nya sama, jadi kita bayangin kalau nggak ada katrol dia akan miring. Jadi V yang ada di sini itu ada 2, V1 dan V2, di mana energi ini ya itulah yang menyerap tali supaya dia sama. Berarti ada 2, semuanya sama, yang didistribusikan sama, setengah mx kuadrat juga, ini adalah T. Ada energi lagi? Tidak ada, ya. Ini adalah T. Kemudian energi potensial, ada energi potensial bebas, karena gravitasi tidak ada. Karena dalam keadaan seimbang, ya. Dalam keadaan seimbang baru kita gerakan di sini, jadi energi itu boleh tidak dipakai. Kemudian V adalah energi potensial. Nah ini perhatikan baik-baik di sini. Pertama dia setengah K1 X1 kuadrat plus jumlahnya setengah KX2 kuadrat. Ini harus sabar di sini.
Ya, sini langsung mx dot kuadrat ya. Langsung ini di sini. Kemudian di sini saya masukin setengah K1 itu berapa? Ya, K1 itu tadi K. Ingat ya, X-nya diminta sama. Ya, tapi dia kan 3 kali, ya 3 kali. Artinya ya kita kembali lagi ke gaya bahwa kalau misalnya dia di sini F1 itu sama dengan 3K dikali X, kalau kita lihat X ya, F2 itu K dikali 3X. Ya berarti di sini sama dengan 3 ini K ya, ini 3KX, ini sama dengan 3KX. Nah, jadi kita kembali lagi, jangan sembarangan kita menguadratin yang ada di sini. Kalau misalnya bentuknya kayak begini, berarti apa? Ya, berarti X itu tidak kita kuadratin ya, K-nya kita masukin sama langsung ya. Berarti di sini setengah, langsung saya masukin dia 3KX ya, 3K. Tapi yang saya kuadratin itu X-nya, ingat ya, ditambah setengah ya. 3 X-nya nggak boleh karena dia harus sama, X-nya itu harus sama. Nah, di sini langsung ini menjadi K lagi, 3K X kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi tidak sulit, hanya analisa sementara. Jadi jangan kita 3X kuadrat jadi 9X. Bukan. Jadi di sini perhatikan baik-baik bahwa sekarang kita gunakan rumus ini ya. Pertama kali kita do L per do X dulu ya. Mana yang do L per do X ini jelas bukan ini dot X ya. Mana yang ada ini X. Kalau ini kita masukin berarti dia 3 dari 3K tambah 3KX berarti dia 6KX. Oke ya. Nah sekarang perhatikan dengan tanda minus, nanti bisa kita koreksi. Setelah itu, setelah do L per do X itu kita do L per do X dot. Nah, mana di sini? Sini nggak, 0, sini nggak ada. Yang ada di sini ini 2M X. Habis itu baru kita turunin ini ya, D per dt ya, do L do X. Kemudian saya mengulang di sini ya. Nah, kita lihat bahwa di sini duanya udah ya. Berarti dia sama dengan tinggal ini kita turunin 2mx dot. Dengan baik-baik. Jadi ada 2 kali energi kinetik di sini ya. Ada 2 kali di sini. Di sini ada energi kinetik 1, energi kinetik 2 bukan tidak ada, dia ada gerak, ada energi kinetik bukan hanya 1 ya. Karena dia di sini saling bergerak ya, dan delta x-nya kita usahakan sama. Nah, ini titik 1, saya tulis ini K1, dan sini K2. Bayangin aja kalau dia itu tidak ada katrol, maka dia miring kan ya. Miring itu kan seperti ada 2 gerakan, seperti 2 mobil menabrak satu tembok. Itu kayak gitu. Baik, fisika itu udah ya. Nah, sekarang kita masukin ke rumus yang ini ya. Rumus yang ini sama dengan 0 ya, kita masukin di sini. Berarti dia kita masukin bahwa 2mx mengacu kepada sini ya, dikurangi langsung setengah K ditambah setengah K ya, ini di sini 6kx ya, 6kx ya sama dengan 0 ya. Kemudian kita bagi mx dot min 3kx sama dengan 0. Biarkan dia sendirian untuk mencari frekuensi natural seperti soal SMA tadi, bahwa x itu sama dengan 3 min. Sorry, di sini ini main ya, ingat main, berarti ini main, jadi ini main 6 ya, jadi plus ya, ini plus 3kx dibagi m, 3k per m ya, biar lebih rapi. X, dimana ini mirip dengan terus gerakan menjadi sederhana, nah, yaitu x double dot sama dengan x omega kuadrat x sama dengan 0. Jadi frekuensi yang ditanyakan sama soal yang dari sini, dari SMA tadi, itu adalah frekuensi angular x, bukan frekuensi natural biasa. Frekuensi natural angular akar kuadrat sama dengan akar 3 km. Nah, ini maksudnya.
Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan ini. Ya, lalu apa hubungannya dengan di sini? Ya di sini agak berbeda ya. Juga untuk pengguna Lagrange yang lainnya ya. Di sini ada Lagrange itu energi melulu kan, seperti energi prinsip. Nah di sini kita ada damping itu adalah Newton. Ya. Nah bagaimana juga kalau ada gaya? Maka untuk penggunaan Lagrange bahwa ini itu kita anggap yang sama dengan nol ini kita anggap ini jangan kita masukin ini dulu selesaiin energinya, baru energi itu kalau sama dengan Kx misalnya itu sama dengan F gaya yang ada atau sigma F, boleh ini saya buat sederhanain min B X dot itu BV, karena ini FB itu sama dengan samping itu sama dengan FB itu sama dengan B dikali kecepatan ya. Nah, sekarang baru kita masukin F-nya 0, berarti dia min BV di sini saya masukin di sini jadi plus ya. Berarti persamaan yang ada menjadi yang ini persamaan yang ada di sini ya. Yang ini menjadi X double dot ditambah 3 K per M X min B X dot sebenarnya 0. Saya rapiin supaya dia ordernya 2 1 ya. Ini masih 1 derajat kebebasan ya, kita masih bisa, tidak perlu menggunakan MATLAB ya. Nanti kalau misalnya atau alih fungsi, transfer fungsi, nanti kalau 2 derajat kebebasan kita harus terbiasa menggunakan itu ini min ini plus ya. Sini ditambah 3 K M X 9 0. Nah, kembali lagi yang ditanyakan sama dia berapa B ya, supaya memang betul-betul dia tidak ada getaran, jadi vertical damping, jadi langsung kita ini kan langsung dia diam gitu. Nah di sini kita udah tahu bahwa untuk supaya tidak ada getaran itu zeta itu sama dengan 1 ya. Damping faktor ini ada damping ya. Nah kemudian kita tahu bahwa omega damping ya, kecepatan sudut di sini itu sama dengan omega n natural, boleh kita cari langsung seperti GHS, yaitu omega itu 3 K per M ya. 1 min zeta kuadrat ya. Nah sedangkan zeta-nya di sini saya tambahkan sini ya, bahwa yang dicari itu adalah B, berarti karena dia critical damping betul-betul tidak ada osilasi, 1 sama dengan B per 2. Nah ini perhatikan baik-baik ya, KM boleh diganti, tapi apa ya, kita harus memasukkan harga K dan harga M. Harga K dan harga M itu asli sebelum kita hilangkan angkanya ya. Ini berarti 2 dikali 6 ya, berarti dia 12 ya. K nya berapa, M nya tinggal dimasukin ya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Oke, baik ya, semoga bermanfaat. Jadi kita mulai untuk anak-anak untuk olimpiade SMA atau universitas sudah mulai membiasakan menggunakan mekanika Lagrange untuk seri yang pertama ya. Nanti kita diskusi yang lebih bermanfaat ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.